Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, salam sehat. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan sehat-sehat selalu pokoknya untuk keluarganya semua. Ya, di sini saya mau berbagi pengalaman bertani jahe saya. Lihat, ini lahan jahe saya. Dulunya 25 meter, musuh 50 persegi ke sana. Ini adalah tanaman jahe merah saya. Dan ini tanaman jahe merah saya yang gagal. Bisa dikatakan gagal panen dan gagal tumbuh juga yang pasti. Di sini akan saya sebutkan ataupun akan saya jelaskan kenapa bisa gagal dan faktornya apa. Jadi begini, teman-teman. Yang pertama, satu, saya menanam udah bukan waktunya. Dalam arti timingnya tidak pas, bulannya kalah di bulan. Saya waktu itu menanam ini sekitar bulan 2 mendekati bulan 3 tahun ini 2021. Dan kenapa waktu itu kok bisa dikatakan waktu yang nggak pas? Karena begini, teman-teman. Istilahnya hitungan orang Jawa gimana ya? Kalau untuk tahun itu tuh hujan udah menipis. Bahasanya mau mendekati musim kemarau. Andai kata ada hujan pun tidak banyak dan alhasil seperti ini. Ini lebar sebenarnya, teman-teman. Yang di sini 25 musuh 50 ini khusus lahan jahe merah. Ada juga yang di samping sana, samping rumah, samping depan sana itu lahan jahe biasa ataupun jahe emprit. Semua menjadi lahan ilalang. Cuman ada sebagian yang tumbuh, tidak banyak. Ini mungkin di sini hanya tumbuh bisa dikatakan 10% dan saya mengatakan semua ini gagal. Ya kalau tanya kerugian ya bisa ditaksir sih berapa gitu, karena dulu bibitnya itu menghabiskan 1 kintal, berapa kalau nggak salah 1 kintal 20 kilo lahan segini. Dan faktor yang kedua itu, yang pertama tadi Mas, teman-teman ya, karena faktor bulan ya. Dan yang kedua itu saya menggunakan ini herbisida maron 80 WP. Ini adalah fungsinya adalah menghambat pertumbuhan rumput, atau bisa dikatakan bahasanya kita orang petani jahe gulma. Ada yang berkata seperti itu, rumput. Jadi itu udah kalah, istilahnya udah kalah bulan, ditambah lagi tanahnya saya pembeku seperti ini rumputnya. Dan alhasil seperti itu. Ini tumbuh, teman-teman, sebagian, tapi sebagian ada yang mati. Nah, jadi udah saya pasrahkan sama orang-orang yang mau nyari rumput di sini, silahkan. Ini seperti yang nyari rumput, silahkan. Jadi nanti musim hujan mendatang ini mungkin bulan-bulan 11 nanti, mana yang tumbuh akan saya pindahkan menjadi satu, atau saya kelompokkan lah menjadi berapa gulutan gitu. Yang mengeluh karena menggunakan apa, teman-teman ya, karena menggunakan pembeku gulma, salah satunya ini. Lahan depan saya ini juga tanaman jahe. Dia sekitar 20 meter musuh berapa ini? 30 atau 40 meter ini. Ini dia juga pakai pembeku. Dan di sini jahe dia ada jahe merah dan jahe emprit. Yang jahe merah dulu bibitnya beli tempat saya, teman-teman. Nih ya. Kenapa kok ini hidup? Waktu itu inilah hanya ini, teman-teman, apa, kepala desa saya. Lurah kalau bahasa orang sini, kepala desa ini ya. Yang di sini jahe merah, yang di sini jahe emprit. Nah, saya yang mau menjelaskan jahe emprit ini. Jahe emprit ini punya dia satu dulu, kalau bibitnya bukan dari saya, dari teman saya. Satu dulu bibitnya masih muda, belum terlalu full tua. Yang kedua, dia menggunakan pembeku seperti yang saya gunakan tadi. Dan alhasil, percaya nggak percaya, kalau nggak percaya nanti besok saya akan interview orangnya. 6 bulan dia baru tunas, teman-teman. Jadi semenjak umbi itu ditanamkan, 6 bulan dia baru tunas. Makanya kalau lihat umur ini udah nggak tahu, paling ada setahun lebih baru seperti ini pertumbuhannya. Dan tangga saya juga ada yang nanam di samping rumah, agak lebar juga, dia tumbuh. Cuman dia tumbuhnya nyampe 4 bulan. Itu tanpa yang tempat teman saya itu ada semaian, dia pakai semaian. Cuman kalau untuk yang saya ini tidak saya semai, langsung saya tanam di tanah.
Karena waktu itu saya berpikir jahe merah kan cepat hidupnya. Ternyata waktu di pembeku dia menghambat pertumbuhan tunas kita. Dan alhasil seperti ini, cuman jadi lahan pengaritan. Ini semua lahan jahe. Ini semua gulutan dulunya. Ya. Awal-awal ini gulutan semua, bersih. Semenjak kakak saya nelpon, jahemu tidak tumbuh dan 80% gagal, udah tidak saya rawat. Makanya saya nanti mungkin saya ambil sebisanya, sedapatnya kalau udah musim penghujan. Jadi mungkin saya rapatkan ke sini teman-teman ya, biar ya agak mengurangi lah, dapat kembali bibit, tidak masalah. Ya itu. Kalau untuk bagusnya bulan berapa, jadi begini ya teman-teman. Ini sedikit preferensi bagi teman-teman, siapa tahu mau, dan itu sih hak masing-masing. Karena lain daerah itu lain cuaca, lain daerah yang pasti lain cuaca hujan dan panasnya ya. Tapi kalau saran saya untuk wilayah yang tropis, dalam arti yang panas, bukan daerah pegunungan ya, yang bukan daerah pegunungan, itu lebih saya anjurkan nanamlah di bulan 11 awal. Jadi bulan 10 akhir itu teman-teman bikin lahan, bulan 11 akhir kita tanam. Hitungan orang Jawa, bulan itu udah mendekati musim penghujan. Ketika kena hujan 1, 2, 3 kali di bulan 11 itu, bulan 12 mulai tunas, dan bulan 1, 2, 3 udah waktunya dia siap untuk tumbuh dewasa teman-teman ya. Jadi itu topiknya dari video ini. 1, gagalnya menanam jahe karena salah bulan, timingnya tidak pas. Yang kedua, ini memang sebagian membantu, cuman terkadang kalau seperti saya ini justru ini merugikan, karena secara nggak langsung jahe saya juga ikut nggak tumbuh gitu loh. Tumbuh cuman terhambat. Jadi kalau mau menggunakan herbisida maron ini boleh mungkin di sela-sela gang gulutan. Tapi kalau untuk tanaman lain saya tidak tidak istilahnya tidak melarang, karena saya belum mencoba untuk tanaman lain. Tapi kalau untuk tanaman jahe yang pasti ini menghambat teman-teman ya. Jelaskan, ini menghambat ya. Ini menghambat. Sedangkan bisa saya tunjukkan di sini ada video saya, ada tanaman jahe yang tidak saya pembeku, dia tumbuh. Cuman ini karena musim kemarau jadi dia pada mati. Ini juga tanaman jahe, cuman ini jempret di sini. Nih, aduh malah hancur semua teman-teman. Jahenya hancur, nggak pernah saya cek. Ternyata jahenya di koret sama ayam teman-teman ya. Ini sampai depan sana teman-teman jahe saya. Tapi ya seperti itu, karena gagal belakang membuat frustasi seolah-olah teman. Jadi malas bergerak. Nanti mungkin bergeraknya lagi kalau musim penghujan. Ya. Itu aja topiknya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.